Akan Abiansa, Andini Putri, Andika Abimanyu. Oke, jadi ini tadi yang sakit ada 2 ya. Oke, materi pada siang hari ini yaitu mengenai kecemasan akademik. Ada yang tahu apa itu kecemasan? Cemas. Ya, apa? Cemas khawatir. Terus takut. Apa? Kalau kecemasan akademik, ada yang tahu nggak? Kecemasan terkait apa? Ya, nilai, gizi, yang lain, belajar, pendidikan. Itu ya pola pikir itu yaitu masuk dalam kecemasan akademik. Pengertian kecemasan akademik. Setelah itu ada faktor-faktor penyebab kecemasan, aspek-aspek dalam kecemasan akademik dan juga cara mengurangi kecemasan akademik. Kecemasan akademik itu khawatir, cemas, takut terhadap ancaman dan bahaya dalam pendidikan maupun akademik. Faktor-faktor penyebab kecemasan akademik. Yang pertama ada faktor pribadi, ada gangguan kesehatan. Ada yang tahu nggak gangguan kesehatan itu seperti apa? Sakit. Terus? Ya, katakanlah sakit. Nah, itu sakit itu dapat menjadi faktor penyebab dalam kecemasan akademik, yaitu tidak menunjang atau tidak mendukung dalam proses pembelajaran. Kemampuan penyelesaian diri yaitu misal adalah sulit bersosialisasi di dalam kelas, sulit komunikasi di dalam kelas. Itu juga termasuk faktor bagi dalam penyebab kecemasan akademik dan mengganggu dalam proses pembelajaran. Ini ada kebiasaan belajar yang buruk. Nah, ini mungkin biasa terjadi di katakanlah semua biasanya di siswi SMA. Ada yang tahu nggak apa kebiasaan belajar yang buruk yang kalian alami? Malu bertanya. Terus yang paling umum apa? Nyontek. Terus malah mencatat. Tidur. Ada juga SKS. Ada yang tahu nggak SKS? Apa? Ya, sistem kebut semalam itu juga tidak baik. Katakanlah misal besok mau ulangan harian. Nah, kalian tidak yang lalu-lalu tidak belajar, tetapi hanya malam sebelum ulangan. Nah, itu kalian belajar. Itu juga tidak baik dalam proses akademik. Karena bisa saja materi yang disampaikan oleh Bapak guru itu tidak dipahami secara mendetail dan akan mengakibatkan hasil nilai atau belajar kalian itu tidak maksimal. Orang tua yang otoriter, bagaimana sih otoriter itu? Nggak tahu. Katakanlah otoriter itu mengharuskan apa-apa, mengharuskan menurut apa harus ikut omongan orang tua. Itu juga bisa dikatakan tidak baik ketika dalam masalah akademik. Penghargaan orang tua yang tidak realistis terhadap hasil belajar itu bagaimana? Kita tahu. Misal, saya contohkan, teman-teman disuruh atau dituntut oleh keluarga untuk mendapat ranking 1, tinggi atau diberi penghargaan yang juga tinggi, komunikasi dan sosialisasi. Nah, ini kan masih kelas 10, jadi dibanyak-banyakin untuk sosialisasi, entah itu di kelas dengan kakak kelas atau yang lain. Itu kalau itu tidak dilakukan akan menimbulkan adanya ketidak banyaknya teman dan akan kesulitan ketika kita mencari bantuan oleh teman. Itu jadi penyebab kecemasan akademik. Selanjutnya ada diskriminasi, perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil di sini bisa dicontohkan, misal di sini mendapat materi A, tetapi tidak mendapat materi B, tetapi di kelas lain sebaliknya, yaitu mungkin nanti adanya tidak usah mikir ketika orang lain menganggap kita
nilainya baik atau buruk, itu kan kita yang mengalami. Jangan memikirkan seperti itu terhadap orang lain. Di sini bab yang ketiga ada aspek dalam kecemasan akademik. Di sini dari tokoh Paul dan Sosela. Yang pertama ada reaksi emosional. Reaksi emosional ini yang bersangkutan biasa berkaitan dengan pemikiran atau kurangnya pemecahan masalah dengan apa yang kita miliki masalah setiap hari. Misal katakanlah kita memiliki masalah tapi kurang banyak teman, terus kita sulit untuk memecahkan masalah. Itu dalam reaksi. Aspek yang berikutnya menurut tokoh Holmes. Yang pertama ada aspek psikologi yang terdiri dari rasa panik, khawatir, kecewa, dan mungkin bisa dilihat gambar seperti inilah. Tampak katakanlah ada seseorang yang memiliki rasa kecemasan dalam akademik, yaitu mungkin ada rasa putus asa dalam proses belajar. Cara mengurangi kecemasan akademik baik dari dalam diri kita sendiri maupun bisa berasal dari luar kita. Yang pertama ada menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dari kelas 10-4 ini pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Matematika, oke. Bahasa Inggris, ada yang lain. Maksudnya proses pembelajarannya itu seperti apa? Bagaimana? Biologi. Tidak terlalu serius. Ya, terus santai. Sejarah santai. Belajar sambil ngomong. Makan, minum. Terus misal media pembelajarannya seperti apa? HP. Ya, bisa aja menggunakan HP. Belajar video. Terus ada yang lain? Atau tenaga pendidik dapat menerapkan sense of humor. Jadi katakanlah guru juga harus bahagia, senang, humoris terhadap teman-teman semua, terhadap siswa-siswa di sekolah. Itu juga akan menciptakan atau mengurangi rasa. Yang terakhir ada sedikit motivasi atau katakanlah ya untuk mendorong teman-teman semua, yaitu ada belajar dengan tenang. Tenang itu tidak cemas dalam akademik, tidak terburu-buru, belajar dengan rajin, giat. Nanti itu akan sukses, akan datang di hadapan kita kalau kita itu belajar dengan tenang tadi, seperti itu. Dari materi yang sudah disampaikan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai kecemasan akademik. Siapa dia yang diketahui lagi? Tapi nanti tutup kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nado. Saya dari kelas 10-4. Akan mempresentasikan belajar dengan kecemasan akademik. Satu, apa yang kalian ketahui tentang kecemasan akademik? Kecemasan akademik adalah suatu dorongan pikiran dan perasaan dalam diri individu yang berisikan ketegangan. Dua, sebutkan penyebab kecemasan akademik yang kalian ketahui. Satu, target kurikulum yang terlalu tinggi. Dua, pembelajaran yang tidak kondusif. Tiga, pemberian tugas yang sangat padat. Nomor tiga, sebutkan hal yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Kecemasan yang Anda alami selama Anda di sekolah. Satu, cemas akibat pemberian nilai. Dua,
khawatir tentang berteman atau penyesuaian diri. 3. Merasa bingung atau kebingungan saat pelajaran. 4. Pembelajaran seperti apa yang Anda sukai ketika sehingga materi yang diberikan di sekolah dapat dipahami. Belajar dengan santai saat guru menjelaskan, tidak usah terlalu tergesa-gesa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan masyarakat. Baik, mungkin pertemuan kali ini yaitu tentang membahas kecemasan akademik. Jangan lupa yaitu tentang belajar dengan tenang. Nanti yang sukses akan datang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.